Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Ahsan akan menjelaskan materi kelas 10 biologi, yaitu animalia. Para pemirsa sekalian, apakah animalia itu? Animalia adalah nama lain dari hewan. Saya di sini akan menjelaskan 4 sub pokok materi pada materi animalia. 4 sub pokok materi animalia terdiri dari: pertama, pengertian animalia; kedua, ciri-ciri animalia; ketiga, klasifikasi animalia; dan yang keempat, peranan animalia. Pertama, saya akan membahas pengertian animalia. Animalia adalah kingdom yang mencakup hewan dan manusia. Animalia mempunyai anggota yang beraneka ragam, baik ukuran, warna, habitat, dan bentuk. Animalia mempunyai ukuran yang berbagai macam. Ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil, dan ada yang berukuran sedang. Animalia memiliki berbagai macam warna. Ada animalia yang memiliki warna coklat, merah, kuning, biru, dan berbagai macam warna lainnya. Animalia hidup di berbagai macam habitat. Habitat animalia terdiri dari 3 macam habitat utama, yaitu daratan, perairan, dan terbang di udara. Animal yang hidup di daratan hidupnya di hutan, savana, padang pasir, dan kutub. Contoh animalia terestrial atau yang hidup di daratan: harimau, singa, gajah, ayam, dan animalia terestrial lainnya. Animalia yang hidup di perairan bisa hidup di samudra, laut, danau, teluk, tanjung, selat, sungai, danau, dan lain-lain. Animalia yang hidup di perairan contohnya mujair, nila, lele, gurami, hiu, kakap, belut, dan animalia akuatik lainnya. Animalia yang terbang di udara memiliki sayap untuk menggerakkan anggota tubuhnya supaya bisa terbang di udara. Animalia yang terbang di udara contohnya kolibri, elang, nui, beo, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya akan membahas ciri-ciri animalia. Ciri-ciri animalia yang pertama yaitu 1. Eukariotik. Sel-sel pada animalia sudah terlindungi oleh membran inti sel. Yang kedua, multiseluler. Sel-sel animalia terdiri dari berbagai macam sel. Animalia memiliki sel darah, sel tulang, sel otot, sel kelamin, dan sel-sel yang lainnya. Bergerak aktif. Animalia bisa bergerak secara aktif karena animalia memiliki otot. Otot-otot pada animalia berfungsi menggerakkan anggota tubuh, sehingga animalia bisa bergerak secara bebas.
dan berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Heterotroph. Animalia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Animalia harus mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Tidak memiliki dinding sel. Animalia tidak, sel-sel pada animalia tidak mempunyai dinding sel. Dinding sel hanya ada pada tumbuhan dan bakteri, serta jamur. Animalia mempunyai organel sel yang tidak dimiliki oleh tumbuhan, yaitu lisosom, peroxisom, dan centriole. Reproduksi seksual atau aseksual. Animalia bereproduksi untuk mendapatkan keturunan supaya spesiesnya tidak ikut punah. Reproduksi pada animalia terbagi menjadi dua jenis, yaitu reproduksi seksual atau reproduksi melalui perkawinan, dan reproduksi aseksual atau reproduksi yang tidak melalui perkawinan. Reproduksi aseksual bisa melalui proses pembelahan biner, fragmentasi, dan tunas. Bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Animalia memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Klasifikasi animalia. Animalia bisa diklasifikasikan berdasarkan tiga hal, yaitu tulang belakang, lapisan tubuh, dan simetri tubuh. Berdasarkan tulang belakang, animalia bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah animalia yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh, lebah, cumi-cumi, laba-laba, dan hewan invertebrata lainnya. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya, mujair, lele, nila, kelinci, tikus, kucing, dan hewan vertebrata lainnya. Berdasarkan lapisan tubuh. Berdasarkan lapisan tubuh, animalia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dipoblastik dan tripoblastik. Dipoblastik adalah hewan yang memiliki dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Ektoderm adalah lapisan luar, sedangkan endoderm adalah lapisan dalam. Tripoblastik. Tripoblastik adalah hewan yang memiliki tiga lapisan tubuh, yaitu ektoderm, lapisan luar, mesoderm atau lapisan tengah, dan endoderm atau lapisan dalam. Berdasarkan simetri tubuh. Berdasarkan simetri tubuh, hewan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bilateral dan radial. Simetri bilateral yaitu hewan yang memiliki dua sumbu simetris. Hewan ini jika dipotong memiliki dua garis yang sama rata di setiap bagian tubuh. Hewan bilateral, simetri bilateral bisa hidup di air dan di daratan. Hewan yang simetri radial adalah hewan memiliki bentuk tubuh yang melingkar. Simetri radial akan memiliki bentuk yang sama. Hewan yang bersimetri radial hidupnya di perairan. Hewan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang
diklasifikasikan menjadi 8 kelas. 8 kelas hewan invertebrata, yaitu Polyptera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Pertama, saya akan membahas Polyptera. Polyptera adalah hewan memiliki pori-pori. Polyptera biasanya hidup di perairan, terutama lautan. Polyptera terdiri dari tiga kelas, yaitu Cassalaria, Hexatinellida, dan Demospongiae. Coelenterata. Coelenterata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh. Coelenterata biasanya hidup di perairan. Coelenterata diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah hewan yang termasuk golongan cacing pipih. Platyhelminthes diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu Tubellaria, Trematoda, dan Cestoda. Nemathelminthes atau cacing gilik. Hewan Nemathelminthes adalah hewan yang memiliki tubuh semu atau sel mata. Hewan ini terdiri dari dua kelas, yaitu Nematoda dan Nematopora. Annelida atau cacing bersegmen adalah hewan yang memiliki tubuh yang bersegmen-segmen. Annelida umumnya memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Annelida diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hydinea. Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Mollusca memiliki tubuh yang sangat lunak. Mollusca bisa hidup di daratan dan di perairan. Hewan mollusca diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu Amphineula, Sharpopoda, Gastropoda, Bivalvia, dan Cephalopoda. Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Arthropoda adalah hewan yang memiliki tubuh yang berbuku-buku. Arthropoda diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu Arachnida, Crustacea, Myriapoda, dan Insecta. Echinodermata atau hewan berduri. Echinodermata adalah kelompok hewan yang memiliki duri-duri pada tubuhnya. Echinodermata diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu Ascleridea, Ophiuroidea, Echinoidea, Cynoidea, dan Hortuoidea. Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan vertebrata diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Kelas yang pertama, Pisces. Pisces ada kelas yang mencakup ikan.
Kelas Pisces terdiri dari 3 order, yaitu Agnatha, Solstice, dan Eustachius. Pisces hidupnya di perairan dan bernapas dengan insang. Amfibi ada hewan yang hidup di 2 tempat. Amfibi bisa hidup di daratan dan bisa hidup di perairan. Amfibi memiliki kulit yang sangat licin. Amfibi diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu Anula dan Caudata. Reptil adalah hewan yang memiliki bentuk tubuh yang bersisik-sisik. Reptil pada umumnya hidup di daratan. Reptil terdiri dari 5 kelas, 4 order, yaitu Crocodilia, Testudines, Squamata, dan Rhynchocephalia. Apes. Apes adalah kelompok hewan yang memiliki bulu. Kelompok apes memiliki sayap. Ada apes yang bisa terbang dan ada apes yang tidak bisa terbang. Apes dibagi menjadi 12 order, yaitu Casuariiformes, Passeriformes, Galliformes, Strigiformes, Psittaciformes, Falconiformes, Corbiformes, Sisoniformes, dan Anseriformes. Mamalia. Mamalia adalah hewan yang berkembang biak dan melahirkan. Mamalia memiliki keranjang air susu. Animalia diklasifikasikan menjadi 11 order, yaitu Proboscidea, Carnivora, Rodentia, Perissodactyla, Cetacea, Lagomorpha, Sirenia, Monotremata, Marsupilia, Artiodactyla, dan Primata. Hewan atau animalia memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Animalia bisa berperan sebagai sumber protein yang tinggi. Protein yang terbuat dari animalia dinamakan protein hewani. Contoh hewan yang bisa berperan sebagai sumber protein bagi manusia yaitu ikan, udang, cumi, kepiting, ayam, dan sumber protein hewani lainnya. Dekomposer. Hewan yang berperan sebagai dekomposer berfungsi menguraikan bahan organik, menyuburkan tanah, dan mengembalikan zat-zat organik kepada tanah. Hewan yang berperan sebagai dekomposer, contohnya cacing tanah. Penyebuk bunga. Hewan yang berperan sebagai penyebuk bunga biasanya akan membawa nektar dan sari madu dari benang sari ke kepala putik. Contoh hewan yang berperan sebagai penyebuk bunga yaitu kupu-kupu, lebah, burung kolibri. Parasit. Hewan yang berperan sebagai parasit biasanya memiliki sifat yang merugikan bagi manusia dan hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan yang berperan sebagai parasit contohnya cacing hati, cacing tambang, cacing geram, nyamuk, kutu rambut,
tikus. Bahan baku pakaian. Hewan bisa dijadikan bahan baku pakaian. Contoh hewan yang dijadikan bahan baku pakaian yaitu ulat sutra. Obat-obatan. Hewan juga bisa berperan sebagai obat-obatan. Hewan yang berperan sebagai obat-obatan yaitu lebah. Lebah bisa menghasilkan royal jelly dan berperan sebagai sumber obat. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.